Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai film Captain America Brave New World, yang dimana ternyata di satu minggu penayangan filmnya saja sudah ada berbagai macam kritikan dan juga haters dari para fans yang mengeluh-elukan soal filmnya satu ini. Yang dimana kebanyakan mereka mengatakan kalau film MCU yang satu ini tuh malah justru memberikan sebuah efek yang gak menyenangkan dan juga cukup mengecewakan dalam segi plot cerita dan juga CGI-nya. Apakah ini benar? Yuk kita breakdown semuanya satu persatu mengenai komentar dari semua para netizen yang menonton film Captain America Brave New World ini, coy. So Mario Booster, let's break down this video. You don't even know what this is. Come and get me! Oke, di channel ini ya aku udah mereview, udah bikin plot endingnya dan juga udah bikin podcastnya mengenai film Captain America Brave New World, yang dimana gue sebagai fans MCU jujur ya, gue nggak menemukan masalah apapun yang terkait dari film yang satu ini. Semuanya aman dan tidak ada janggal sama sekali ya, karena jujur aja gue tuh adalah orang dari fans MCU yang udah bosen banget dengan tema multiverse yang udah berkali-kali dijalin oleh kita sebagai para fans Marvel, seperti Loki series, Quantum Mania, The Marvels. Bodo amat lah ya, gue udah cukup banget dengan berbagai macam tema multiverse, karena ya well, lagi-lagi coy, gue tuh udah berada di masa-masa yang udah bosen mengenai hal itu. Maka dari itu gue pengen sebuah film MCU yang bertemakan dengan tema-tema yang grounded dan juga nggak memberikan sebuah tema-tema multiverse sama sekali ke film yang satu ini, coy. Dan ternyata ada banyak fans Marvel yang mengatakan kalau film itu malah justru memberikan sebuah tampak yang gak enak dan juga mengecewakan ke semua ekspektasi mereka masing-masing, coy. Dan di video kali ini kita akan memberikan sebuah poin-poin apa saja yang dilemparkan oleh para fans mengenai film ini. Kenapa Captain America Brave New World gagal di box office? Apakah ini benar? Yuk langsung kita bahas semua satu persatu. Wait for it. Captain America caught without his wings. Yang pertama, animasi CGI yang berantakan. Nah, ini adalah sebuah poin pertama yang ingin aku bahas ya, karena memang semua fans yang menonton film ini mereka mengatakan hal yang sama. CGI di film Captain America Brave New World ini agak cukup parah. Yang pertama, ada adegan ketika Sam Wilson terbang pakai sayapnya di Pulau Celestial, dan juga adegan ketika Sam Wilson bertarung dengan Red Hulk di depan gedung White House. Dan untungnya nih ya, gue mendapatkan screenshot dari media Twitter dan ternyata ada yang ngambil fotonya, coy. Yang dimana pas gue cek hasilnya, ya juga sih agak sampah banget CGI-nya ya. Tapi untungnya adegan itu hanya cuma sepersekian detik saja. Dan untungnya gue sebagai fans Marvel juga nggak terganggu mengenai hal itu ya. Jadi so far gue sebagai fans juga masih oke-oke aja. Dan juga nggak menyakiti mata gue sebagai fans itu sendiri, oke? Yang kedua, ada sebuah adegan ketika Captain America lagi bacot no jutsu kepada Red Hulk di arc ketiga di film Captain America Brave New World ini. Yang dimana kita bisa melihat Sam Wilson sebagai objek dan juga backgroundnya aja itu juga udah nggak selaras, dalam arti kayak cuma sebagai tempelan background doang. Tapi begitu pas gua cek di bagian video behind the scene-nya, sebenarnya kita bisa melihat dari pohon sakuranya dan juga tanahnya dan juga lightingnya, semuanya itu adalah sebuah set yang dibangun beneran di studio, yang dimana mereka cuma pakai efek green screen dari langit-langitnya saja ya. Jadi ya dari segi tanah, latar tempat dan juga lighting, semuanya mereka pakai setup yang dibangun oleh studio itu sendiri ya. Jadi ya bisa gua katakan bukan semuanya ada CGI ya, yang mereka itu ada sebuah gabungan practical effect dan juga CGI yang disatukan untuk menjadi sebuah adegan yang begitu smooth. Tapi gue sebagai fans Marvel, ketika gue melihat adegannya seperti ini, bisa jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan itu adalah shotnya yang bermasalah.
Yang kedua mungkin adalah editingnya. Yang ketiga adalah color gradingnya yang juga nggak pas dari background dan juga objek yang dipakai. Yaitu adalah Sam Wilson sebagai tokoh utamanya. Seperti itu, makanya ya bisa aku katakan ini semuanya adalah bukan kesalahan dari CGI ya. Tapi ya mungkin dari sinematografinya, angle kameranya mungkin, atau mungkin dari lightingnya salah mungkin. Jadi ya well bisa gua asumsikan seperti itu ya. Karena ya kalau gua lihat dari video behind the scene-nya aja, ini jelas bukan hasil full CGI. Ini adalah gabungan cuy dari practical effect dan juga CGI yang disatukan menjadi sebuah hasil yang begitu smooth banget. Dan juga ada CGI Red Hulk-nya yang justru gue sebagai fans Marvel makin suka kok dengan hasilnya. Dari segi detail kulitnya, rambutnya, bahkan ekspresinya dan juga pergerakannya juga oke-oke aja, nggak masalah gitu loh. Tapi lagi-lagi ya entah kenapa di beberapa adegan yang mungkin sekitar 5 detik doang ya, kita bisa melihat ada sebuah adegan ketika Red Hulk itu mematahkan sayapnya Captain America, yang dimana mohon maaf ya itu adalah adegan yang begitu kacau dan untungnya itu cuman sekitaran 10 detik doang sih. Tapi oke, sisanya masih oke-oke aja dan juga masih memberikan sebuah kualitas yang masih oke-oke aja sih, nggak yang wah banget gitu loh, seperti itu. Makanya ya bisa gua asumsikan ya mungkin ini bisa diperbaiki ke masa depan MCU yang berikutnya. Karena ya seperti yang kalian tahu ya, bahwa film itu udah mendapatkan berbagai macam reshoot yang besar-besaran. Ada kemungkinan ya bahwa film itu nggak mendapatkan deadline yang proper sehingga mereka tuh nggak bisa mengedit itu lebih jelas lagi, seperti itu ya. Makanya ya lagi-lagi cuy, ini adalah sebuah hal yang perlu diperbaiki oleh pihak MCU agar supaya film mereka itu bisa memberikan kualitas yang tinggi banget kepada para fans yang menunggu project yang satu ini cuy. Oke, tapi so far itu adalah pendapat gua pribadi. Nah sekarang gimana pendapat kalian mengenai CGI Captain America Brave New World yang dipermasalahkan oleh para fans di video ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah, karena aku pengen tahu semua komen kalian mengenai CGI Captain America Brave New World yang bermasalah di film yang satu ini. Oke, silakan tuliskan semua unek-unek kalian, argumen kalian, pendapat kalian. Silakan tuliskan saja di kolom komentar mengenai CGI di film ini cuy. Oke. Captain America. Make your old gear look brand new. Who's saying that? Everybody. Yang kedua, Sam Wilson sebagai Captain America yang baru ini tidak diterima oleh para fans dan juga netizen di seluruh dunia. Yap, ini adalah hal krusial yang dialami oleh para netizen yang gak mengikuti semua project Marvel dari series dan juga filmnya, terutama di era-eranya MCU Multiverse Saga ini. Yang dimana seperti yang kita tahu selama ini ya, bahwa Sam Wilson ini adalah tokoh dari MCU Infinity Saga, yang dimana dia adalah sosok The Falcon yang pernah tampil pertama di film Captain America The Winter Soldier tahun 2014, the best MCU movie yang pernah gua lihat cuy. Kemudian akhirnya dia bergabung kepada tim Avengers di Avengers Age of Ultron tahun 2015, sampai akhirnya Steve Rogers memberikan shield itu kepada Sam Wilson sebagai pertanda bahwa Sam ini adalah orang yang bisa melakukannya lebih baik lagi ketimbang dirinya yang punya kekuatan serum super soldier seperti yang lainnya cuy. Oke. Lalu lanjut ke serialnya The Falcon and Winter Soldier. Nah, gue yakin nih para fans dan juga para orang-orang yang nggak mengikuti MCU itu banyak banget dari kalian tuh yang nggak nonton mengenai serial yang satu ini. Karena ini adalah sebuah serial lanjutan dari film Avengers Endgame yang mengukuhkan Sam Wilson sebagai the new Captain America yang baru di MCU sesuai amanatnya dari Steve Rogers. Tapi justru itu adalah plot yang diangkat, yang dimana banyak orang itu yang gak setuju kalau Sam Wilson adalah the new Captain America yang baru. Dan dia ingin membuktikannya kepada semua orang bahwa dia bisa melakukannya lebih baik tanpa menggunakan serum super soldier seperti Steve Rogers dahulu. Dan akhirnya Sam Wilson berhasil mendapatkan perhatian dari pemerintah Amerika Serikat. Dan kisahnya makin diperdalam di film Captain America Brave New World yang satu ini. Dan dia berkali-kali ngomong kalau dia tuh nggak pantas sebagai Captain America. Tapi temannya si Bucky Barnes mengatakan yang sebenarnya kamu dipilih oleh Steve Rogers bukan karena kamu adalah orang yang kuat dan juga punya serum juga seperti dia,
tapi kamu adalah orang yang baik dan juga penuh tanggung jawab. Nah, itu adalah hal pembuktian yang bagus banget. Dan gue sebagai fans Marvel akhirnya suka dengan quotes dibagi Bonds kepada Sam Wilson yang satu ini di film Captain America Brave New World. Gitu loh coy. Makanya sampai akhirnya si Sam Wilson ini diberikan sebuah mandat oleh si Ross untuk membangun kembali Avengers di masa-masa sekarang agar dunia bisa punya harapan lagi seperti dulu. Gitu loh coy. Jadi ya menurut gua semuanya sudah ada landasannya dan eksekusinya ya oke-oke aja. Makanya guys ya, karena MCU lagi banyak banget projectnya dan juga udah luas dari film dan juga streaming, kalian wajib ikuti semua formatnya, entah itu film, animasi, serial, dan juga TV presentation, biar makin paham semua konflik yang ada pada dunia Marvel sekarang ini cuy. Oke? That didn't work. Watch this. Yang ketiga, ending yang bermasalah. Yang dimana para fans mengeluhkan soal ending yang menggunakan Bachon no Jutsu ala Naruto. Karena ketika Red Hulk keluar kendali, Sam Wilson hanya memberikan sebuah Bachon no Jutsu saja, sehingga dia bisa kembali pulih dengan sendirinya. Sementara kita tahu sendiri kalau Hulk ketika dia udah mengamuk di tengah kota, itu sulit sekali untuk ditenangkan. Sebenarnya ini ada penjelasannya, bahwa Thaddeus Thunderbolt Ross ini menjadi orang yang berbeda dan ingin bertobat dari dosa masa lalunya. Gak seperti versi MCU fase pertama di awal-awal ketika dia itu adalah orang yang berusaha untuk mengejar Bruce Banner alias Hulk demi membuatkan sebuah serum super soldier seperti Captain America Steve Rogers dulu. Makanya di film ini dia berusaha untuk bertobat dan menjadi pribadi untuk memimpin negara Amerika Serikat itu sendiri. Karena sekarang itu adalah pemimpin besar negara Amerika sebagai presiden loh. Tapi ada satu oknum yang bernama The Leader alias Summer Stars ini. Dia dari dulu udah dimanfaatkan oleh Ross sejak 15 tahun lamanya. Dan dia akhirnya ngeracun Ross dengan pil obatnya yang mengandung sebuah radiasi gamma yang sangat berbahaya. Sehingga si Ross ini tinggal dipicu amarahnya saja. Karena Ross ini adalah orang yang gak bisa mengendalikan temperamennya, sehingga dia gampang kena penyakit jantung dan juga darah tinggi. Makanya dia bisa berubah menjadi Red Hulk di tengah kepungan negara Amerika Serikat. Pertanyaannya, kenapa dia bisa pulih hanya dengan Bachon no Jutsu saja? Karena Ross sejak awal mengalami kecelakaan saja, bukan hal yang disengaja mengenai perubahan itu ya. Dan memang Ross ini punya konflik batin dengan putrinya Betty setelah terjadi kepada film The Incredible Hulk tahun 2008. Jadi ya total sudah 16 tahun dia udah berbicara kepada putrinya tersebut. Makanya di sini Sam Wilson memberikan sebuah amanah tentang membuat dia ingat kepada putrinya. Karena itulah yang ia perjuangkan selama ini untuk bertobat kepada sebuah dosa masa lalunya. Pertanyaannya, kenapa dia bisa cepat pulih ketimbang Hulknya versi Bruce Banner? Karena Red Hulk ini gak punya alter ego kedua seperti Hulk versi Bruce Banner ya. Karena gini, seperti yang kita tahu, Hulk versi Bruce Banner itu dia punya dua alter ego yang berbeda antara Bruce Banner dan juga Hulk. Makanya dia sangat sulit untuk dikendalikan ketika dia mengamuk di tengah kota. Sedangkan Red Hulk ini hanya punya satu alter ego saja, yaitu Thunderbolt Ross sendiri. Makanya dia mudah sekali untuk mengendalikan semua amarahnya jika dia mengamuk di tengah kota. Dan hal itu membuat kita callback kepada versi komiknya ya, seperti itu ya. Makanya kalau gue sebagai fans Marvel, semuanya masih oke-oke aja dan juga gak ada masalah mengenai pengembangan Red Hulk-nya ke film yang satu ini cuy. Makanya gue sebagai fans, gue berani kasih nilai 8/10 untuk film Captain America Brave New World. Oke? Yang keempat, post credit scene yang ambigu. Yap, ini adalah hal yang gua protes ya di film ini ya. Karena ya gua awalnya bisa berekspektasi ya bahwa film ini tidak akan adanya plot multiverse yang disajikan. Bener-bener pure soal plot tentang politik yang isinya manipulatif. Tapi di post credit scene-nya kita bisa melihat ya, ini gue sebagai fans juga agak protes.
yang dimana The Leader sebagai makhluk gamma, dia tiba-tiba ngetis soal multiverse Marvel. Oke lah, gue sebagai fans sebenarnya bisa gue terima-terima aja sih ya, karena emang sekarang MCU udah masuk kepada fase multiverse saga. Jadi intinya harus ada benang merah yang diambil untuk menuju kepada plotnya multiverse saga mendatang. Tapi lagi-lagi ini adalah hal yang agak maksa menurut gue, karena memang Summer Storm ini awalnya adalah manusia biasa. Dia cuma terpapar oleh sebuah darah Hulk yang mengandung sebuah gamma di kepalanya sehingga dia bisa menjadi makhluk yang paling cerdas di dunia komik Marvel. Makanya kepintarannya kebanyakan ia gunakan dalam hal segi politik dan juga manipulatif dalam dunia pemerintahan dunia negara Amerika Serikat. Tapi jangan salah, di komik itu si The Leader ini dia juga pernah berhubungan dengan multiverse yang bernama Green Door, yang dimana hal ini akan kita bahas di konten terpisah aja ya. Jadi ya untuk hal ini akan gua bahas di konten terpisah aja mengenai The Leader yang tahu soal multiverse war yang akan terjadi di masa depan MCU mendatang. Menarik nih ya. Captain America to help me rebuild the Avengers. When you passed the Sokovia Accords, I represent all Americans now. Oke, itu cuma kan sebuah breakdown kenapa film Captain America Brave New World ini dianggap gagal oleh para fans Marvel. Semoga video ini bisa menjawab semua pertanyaan kalian selama ini yang mengenai film Captain America Brave New World. Dan gue sebagai fans Marvel, gue tetap pada pendirian gue. Gua ke skor 8/10 untuk film Captain America Brave New World. Karena lagi-lagi gua enjoy, gua suka, dan juga akhirnya gua bisa mendapatkan feel-feel selain di luar multiverse saga. Meskipun ada di bagian post credit-nya sih. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai film yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu aja mengenai video kali ini guys. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan buat kalian yang ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup yang kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.